Kalau daerah tersebut memang tidak perlu sampai 40%, ya monggo bisa dilakukan dengan tadi Pak Bupati, BLT desa dapat dilakukan realokasi. Ya, dalam hal ini untuk tadi antara BLT dan non BLT, bahkan bisa dilakukan realokasi dari satu desa ke desa lain di kabupaten yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat semua, salam sejahtera. Oke, mengenai realokasi dana desa untuk BLT di tahun 2022 sekarang ya, ada pernyataan yang mengejutkan ya dari Ibu Menteri Keuangan di rapat kerja Komite 4 pada tanggal 24 Januari kemarin ya di Gedung Senayan dengan DPD RI. Nah, seperti apa sih penjelasan untuk realokasi dana desa untuk BLT di tahun 2022 sekarang ini? Ini penjelasan lengkap dari Ibu Menteri Keuangan kita. Perpres 104 2021 memang menyebutkan dana desa 40% paling sedikit untuk BLT. Juga tadi disampaikan oleh Pak Sukiryanto adalah tadi untuk ketahanan pangan 20%, untuk penanganan COVID 8%, dan sektor prioritas lain. Penanganan COVID itu nanti karena ini sekarang booster, vaksin masih, Mbak. Kalau sampai terjadi PPKM, mereka akan memberikan hal-hal seperti itu, masih harus kita cadangkan karena COVID-nya belum hilang. Kita belum tahu deklarasinya dari pandemi jadi endemi itu kapan dan bagaimana implikasinya nanti harus dalam bentuk APBN-nya mesti harus kita perhatikan betul. Nah, kami tahu bahwa banyak sekali respons dari berbagai daerah mengenai masalah Perpres 104 mengenai dana desa tadi. Oleh karena itu, di dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan, Bapak Pimpinan dan para anggota Komite 4, kami sudah menyampaikan memang harusnya itu bisanya diaturnya lebih rendah dari Perpres, yaitu PMK, supaya lebih fleksibel. Makanya memang kami mengeluarkan PMK 190 garis miring PMK.07 tahun 2021 mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa di setiap desa. Nah, meskipun perpresnya sudah membuat tadi policy besarnya, di PMK kami bisa memberikan exitnya. Kalau desa ini bilang, Bu, tadi kan mau cari 8 juta ternyata nggak sampai, hanya 5,8 juta. Kalau ternyata desanya makin makmur sehingga nggak perlu BLT tapi lebih untuk irigasi, ya nggak apa-apa juga. Tapi harus dilakukan bersama-sama dengan Pak Bupatinya, Pak Wali Kotanya, Pak. Jadi PMK kami itu memberikan pintu untuk keluar dari situ. Kami ya supaya kita ini kan semuanya kan berkoordinasi nih, Pak. Ya kan? Jadi perubahan dana desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya itu sudah makmur, ya nggak apa-apa, silahkan nanti bilang sama bupatinya, dia approve. Jadi bahkan nggak perlu harus sampai ke presiden atau ke saya, kan daerah-daerah masing-masing tahu, Pak ya, situasinya seperti apa. Dan yang tahu bener desa ini bener perlu BLT atau enggak ya Pak Bupatinya atau Pak Wali Kotanya mestinya. Jadi di dalam dana desa ini kami sampaikan rambu-rambu umumnya bahwa optimalisasi penggunaan dana PEN dana desa adalah tetap melindungi yang paling miskin, ya kan? Kita semua sepakat loh, karena tadi ini salah satu dampak negatif ancaman yang serius dari COVID bukan kesehatan saja, tapi tadi ketidakmerataan atau kesenjangan yang makin gede. Jadi rakyat yang terutama paling rentan miskin harus tidak boleh tidak mendapatkan perlindungan. Yang tadi lapis pertama BLT, PKH, BST, sembako itu yang kita gunakan. Kalau daerah tersebut memang tidak perlu sampai 40%, ya monggo bisa dilakukan dengan tadi Pak Bupati, BLT desa dapat dilakukan realokasi. Ya, dalam hal ini untuk tadi antara BLT dan non BLT, bahkan bisa dilakukan realokasi dari satu desa ke desa lain di kabupaten yang sama. Ya kan pemerintah daerahnya kan Pak Bupati wali kota tahu, oh desa ini, oh yang ini kayaknya udah
bisa desanya mandiri, udah bagus segala macam, yang ini kurang, tapi berdasarkan formula di APBN dia masih dapat, oh mungkin kita bisa gunakan lebih banyak di sini. Itu yang Oke, nah seperti itu ya penjelasannya dari Ibu Menteri Keuangan kita mengenai realokasi dana desa untuk BLT di tahun 2022 ya. Bisa jadi ya pernyataan tadi ini menjadi multitafsir oleh pemerintahan desa ataupun yang menganalisa ya. Dan mungkin nanti pemerintah kabupaten ataupun kota akan merubah kebijakan mengenai jumlah dana desa di setiap pemerintahan desa apabila terjadi realokasi ini ya untuk BLT. Oke sobat, seperti itu ya untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share ke media sosial kamu dan beritahukan yang lain supaya bisa diketahui oleh yang lain juga ya. Oke, selalu semangat menjalani aktivitasnya, jaga imunitas tubuh kita, jaga kesehatan, jaga prokes juga ya karena masih dalam pandemi. Oke, selalu sehat, selalu olahraga, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.